Halo, saya Rom Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Bersamaan dengan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja, kita akan merenungkan hari ini Injil Lukas 7:19 sampai dengan 23. Yesus memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada waktu itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dan segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Teman-teman, dalam pemerenungan firman Tuhan hari ini kita akan melihat dalam berbagai macam segi. Hal yang pertama sebetulnya ada dua tarikan antara ketidakpercayaan isunya, dan yang kedua adalah tentang kepercayaan. Nah, bagaimana cara melihatnya? Mau tidak mau dalam kehidupan kita sebagai seorang pribadi, kita gampang menilai seseorang itu dari sudut pandang kita. Kita sendiri, kita sudah punya namanya konsep, cara pandang terhadap sesuatu. Dan itu yang dipakai untuk menilai orang lain. Di lain pihak, yang memudahkan orang untuk menilai seseorang adalah sudut pandang penampilan. Nah, penampilan ditambah lagi dengan cara karakter, cara berbicara dan sebagainya. Ini hal-hal yang eksternal yang dapat kita lihat dari saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Itu cara pandangnya. Kita gampang membuat penilaian dengan sudut pandang penampilan, sudut pandang karakter, bahkan juga cara orang untuk berbicara. Nah, maka tidak heran ada banyak pengalaman mengapa orang tidak bisa dihargai, tidak dapat diterima oleh orang lain, karena kadang-kadang hanya hal sepele tentang penampilan, gitu ya. Ada banyak pembicara-pembicara yang dinilai tidak layak atau dinilai tidak baik karena penampilannya yang biasa. Bahkan kalau kita melihat banyak pemimpin-pemimpin besar itu mau tidak mau dilihat dari penampilan fisik tubuhnya. Wah, itu kan mengerikan ya. Nggak layak nih menjadi seorang pemimpin karena badannya, penampilannya tidak menampilkan sebagai seorang pemimpin yang gagah dan juga yang berani. Dan mau tidak mau itu hadir dalam seluruh proses kehidupan kita. Dan dunia menarik kita untuk sampai ke titik itu. Nah, pengalaman Injil hari ini juga mau berbicara tentang ketidakpercayaan. Bagaimana Yohanes yang sudah menantikan Yesus, bahkan dalam sudut pandang tertentu, ia dipersiapkan untuk mempersiapkan Sang Mesias. Yesus ini datang ke dunia dengan segala sesuatu yang baik, mempersiapkan jalan bagi Yesus berseru-seru di padang gurun sehingga setiap orang itu mengalami pertobatan. Dan ketika Yesus hadir dalam Injil diperlihatkan bagaimana Yohanes itu menyuruh para murid, dua muridnya itu untuk bertanya, "Engkaukah Mesias, ataukah aku harus menunggu seorang yang lain?" Maka sudut pandang yang pertama adalah tentang ketidakpercayaan. Yohanes merasa bahwa mengapa ya, gitu ya. Konsep yang dibayangkannya tentang datangnya Sang Mesias Yesus ini itu berbeda dengan konsep yang dibayangkannya. Dia membayangkannya seperti seorang yang membawa kapak gitu ya, yang menebang pohon besar gitu ya, dan juga dapat membakar jerami gitu ya, sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Seperti yang dulu dibicarakan, dulu diwartakan olehnya. Ya.
Dan Yesus datang sebagai Mesias dengan sudut pandang tertentu, dengan pemberitaannya tertentu, dengan penampilan yang berbeda dengan apa yang diberitakan oleh Yohanes. Dia menerima orang-orang berdosa, gitu ya, menerima banyak orang, termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, maka supaya tertentu bahwa isu yang pertama adalah ketidakpercayaan. Kalau ketidakpercayaan ini masuk dalam seluruh proses hidup beriman kita akan menjadi agak berat dalam hidup ini. Bahwa ketidakpercayaan hadir dalam seluruh hidup beriman kita. Terlebih ketidakpercayaan karena melihat hal-hal yang eksternal. Hal-hal yang tampak, hal-hal yang hanya sekedar ditampilkan. Ini menjadi agak perjuangan besar dalam hidup ini. Itu yang pertama, ketidakpercayaan. Nah, sudut yang lain yang bisa kita pelajari adalah ternyata Yohanes percaya bahwa Yesus itu yang di sana itu adalah Yesus yang dinantikan. Tapi Yohanes ingin mengajarkan para muridnya untuk apa? Untuk percaya secara langsung dengan bertanya kepada seseorang yang ditunggu juga oleh para muridnya, yaitu Sang Mesias. Maka Yohanes menyuruh kepada kedua murid itu bertanya, engkaukah Mesias ataukah kita harus menantikan seorang yang lain? Lalu para murid yang diutus oleh Yohanes itu percaya dengan melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh Sang Mesias. Dan itu pula yang diminta oleh Yesus untuk mengatakan kepada Yohanes gurunya. Nah, sudut pandang yang kedua ini saya mau mengatakan begini, bahwa ternyata kepercayaan itu harus tumbuh dari dalam. Kepercayaan itu harus muncul dari pengalaman personal kepada sesuatu yang dipercayanya. Maka bukan disuruh, bukan katanya, bukan menurut orang lain, tetapi kataku. Aku yang mempunyai pengalaman langsung kepada pribadi yang aku percaya. Dan Yohanes meminta kedua muridnya untuk datang langsung melihat apa yang dikerjakan Sang Mesias. Maka itu yang sesuatu yang bagi saya menarik. Bahwa Yohanes sebagai seorang yang luar biasa, sebagai guru bagi para muridnya juga mempunyai cara gitu ya, mengajar kepada para muridnya dengan cara yang unik. Cara yang mungkin tidak sama seperti yang lain, tetapi ini menjadi sesuatu bekal yang baik untuk para muridnya untuk menjadi percaya secara otentik menurut dirinya. Bukan menurut Yohanes gurunya, menurut orang lain, menurut kelompoknya, tetapi menurut dirinya yang melihat langsung siapa Yesus yang akan dinantinya. Dan saat itu sudah datang Yesus yang dinantinya. Nah, teman-teman, dua ini yang mau ditawarkan hari ini, bahwa ternyata isu ketidakpercayaan dan kepercayaan itu seringkali tampil dalam hidup harian kita. Dan kalau ini masuk dalam hidup beriman kita, maka ini harus disesuaikan dengan cara yang tepat dan baik. Gitu ya. Ketidakpercayaan jangan cuma hanya sekedar penampilan, karakter dan cara, tetapi juga ketidakpercayaan mungkin bisa kita lihat dalam sudut pandang yang lebih dalam, yang lebih deep. Dan ini perjuangan kita, bahwa dunia ini, situasi sekarang itu mengajak kita untuk sampai ke sebuah kedangkalan, banalitas. Yang kedua, isu kepercayaan, bahwa percaya tetapi bukan percaya cuma hanya sekedar kata orang, kata guru, kata orang tua, kata teman, tetapi sungguh percaya karena punya pengalaman personal. Dan ini menguatkan kita dalam hidup beriman kita. Nah, semoga pengalaman firman Tuhan hari ini dilihat dalam dua sudut pandang ini menguatkan kita untuk mempunyai sikap yang tegas. Kalau Anda tidak percaya, apa alasan Anda tidak percaya? Apakah cuma sekedar dari sudut pandang penampilan? Tetapi kalau Anda percaya, apakah betul kepercayaanku ini sungguh berasal dari diriku karena punya pengalaman personal kepadanya, kepada Allah yang diutus dalam hidupku. Semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga ini menjadi kekuatan Anda untuk melangkah dalam seluruh proses kehidupan Anda. Dan tetaplah menjadi pribadi yang baik, yang mewartakan hal yang baik kepada banyak orang di sekitar kita. Kita mohon rahmat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita upayakan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini.
keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan hari ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi di tamukan yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, dadah.